Selamat malam Bapak Ibu jemaat usiawan yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah usiawan pada malam hari ini. Kalau dihitung kita sudah 6 bulan ibadah online. Tapi biarlah semangat kita untuk beribadah tidak menjadi luntur. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini, malam ini, kami kembali boleh menyatukan hati beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa memohonkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami memohonkan kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah, Engkau sungguh melawat, memberikan semangat baru bagi yang letih, lesu, yang berbeban berat, yang sedih, yang kesepian, yang ketakutan, yang khawatir, yang bimbang. Engkau kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mencurahkan darah-Mu yang kudus. Engkau yang membawa kami, karena Engkaulah imam besar yang agung, yang memimpin hidup kami, yang menolong kami setiap saat, setiap waktu, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan seringkali sebagai Bapak Ibu yang sudah lanjut usianya, kita mengalami kesusahan, kesepian. Kadangkala anak cucu menantu juga tidak bisa memahami pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi ingat, ada satu nama, ada satu pribadi yang setia mendampingi hidup Bapak Ibu. Dialah Yesus Kristus. Dialah sahabat karib kita. Sahabat yang terbaik, Tuhan Kaulah kekasih jiwaku. Tiap hari hatiku mengenang-Mu, rindu pandang wajah-Mu. Di setiap saat kehidupanku, setiap perhentian jalanku, tangan-Mu selalu menopangku, bawaku di sisi-Mu. Kau memimpin langkahku, tidak menuju binasa. Membuatku terkagum, asal Tuhan milikku, hatiku berpadu padamu. Ku janji ikut Tuhanku selama-lamanya. Dalam bahasa Mandarin, Chu你是我最知心的朋友，祝你是我最亲爱的伴侣，我的心天天在追想着你，渴望见到你的面。在我人生的每一个台阶，
我人生的每一个小站，你的手总是常常拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路，没有花香是王选，你爱何等长过高深，我心发出惊叹。有了主还要什么？我心已主心相连，我一立志要跟随主，永不改变，永不改变。Bapak Ibu, ketika kita tahu Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah gelisah. Sekalipun masa pandemi COVID-19 ini kita tahu, tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita bersama-sama. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita renungkan bersama-sama dari surat Yakobus pasalnya yang keempat. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan, kami masuk di dalam satu relasi yang semakin mendalam dengan Tuhan. Kami memohonkan Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ada hikmat, ada pengertian. Bahkan Engkau juga menyelidiki hati, jiwa, bahkan tempat-tempat yang selama ini tertutup. Kami mau buka di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kuasa Roh Tuhan bekerja atas setiap pribadi. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini bertemakan tidak berdoa. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, karena sebagai orang Kristen kita selalu berdoa, betul gak? Satu hari ya minimal berdoa 3 kali, makan 3 kali. Lalu kita juga bahkan ada yang berdoa 5 kali, bangun tidur berdoa ya. Lalu sebelum tidur berdoa juga. Bahkan ada yang lebih dari 5 kali. Tapi mari kita membaca firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca sampai ayat ke-10 ya.
Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang, saya rajin berdoa. Tapi masih suka bertengkar, sedikit-dikit tersinggung, sedikit-dikit bersengketa dengan orang. Ya, ini satu hal yang aneh. Kenapa? Ibaratnya seperti orang sakit lalu minum obat. Tapi berbarengan dengan minum obat juga minum susu. Kita tahu ya bahwa susu itu menetralisir semua khasiat daripada obat. Jadi berdoa tapi sia-sia. Ya. Karena apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, saya pernah ada di salah satu gereja di Bandung, tapi saya melihat mereka beribadah, tapi kemudian mereka memperebutkan kotak persembahan. Lalu mereka juga sesudah itu mereka berkelahi dan mereka merusak semua inventaris gereja. Ya, mereka ambil alat-alat berat, lalu AC, semua barang-barang yang mereka tidak bisa angkat, mereka hancur leburkan. Dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa bisa demikian? Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah kedagingan. Itu yang diingatkan oleh Rasul Yakobus yang masih bercokol di dalam jiwa orang-orang percaya. Apa itu bentuknya? Ya, di ayat 1 sampai 3 dikatakan ada 3 hal. Yang pertama, ego yang tidak ditundukkan. Ya, pokoknya saya maunya ini, saya senangnya ini, saya ambisi saya begini, semua orang harus mengikuti keinginan saya. Jemaat sekalian, itu namanya ego. Yang kedua, ada sikap hati yang salah, yaitu tamak, iri hati, melihat orang lain punya banyak kelebihan. Kok kenapa dia yang mimpin pujian? Kok kenapa dia yang namanya terpampang? Kenapa bukan saya? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah segala macam bentuk hawa nafsu, ya. Kerakusan, tidak memikirkan orang lain. Dan semua ketiga hal ini adalah cerminan dari dunia yang berdosa. Nah, ketika Rasul Yakobus mengingatkan bahwa mungkin kita berdoa tapi kita bisa salah berdoa. Bahkan doa yang kita naikkan itu bisa menjadi satu doa yang sangat egois. Karena kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Ya, motivasi hati kita tidak benar-benar murni. Karena sesungguhnya tujuan daripada doa itu bukan untuk membujuk Tuhan. Tuhan lakukannya yang sesuai dengan keinginan hati saya. Saya pernah di Bandung bertanya kepada salah seorang jemaat, apa yang mau didoakan? Ya Tuhan supaya bunuh, ya matikan katanya, kasih penyakit sama orang yang dagang di seberang saya. Karena dia menjadi saingan bisnis bagi saya. Bapak Ibu Saudara, itu doa yang sangat egois. Padahal tujuan daripada doa adalah menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ini keinginan kita, ini keinginan Tuhan. Ketika kita berdoa, hati kita berpaut jadi satu dengan hati Tuhan. Artinya ada penyerahan, ada penundukan diri, ada kerelaan. Ya, lalu bermitra artinya bekerja sama dengan Tuhan supaya tujuan Tuhan di bumi ini tercapai. Ya. Nah, di ayat 4 Rasul Yakobus mengatakan kalau kita masih memelihara semua keinginan-keinginan daging kita, sesungguhnya kita ini adalah musuhnya Allah. Karena roh Tuhan itu tidak bisa tinggal bersama-sama dengan kedagingan dan keduniawian. Ya. Tuhan tidak berkenan ketika kita masih melakukan hal-hal tersebut. Kalau demikian apa yang seharusnya kita lakukan? Kita merendahkan hati, kita menundukkan ego kita di bawah terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi standar bagi kehidupan kita. Lalu Tuhan itu memberikan yang namanya kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Ketika kita dianiaya, kita tidak membalas. Kita diomongin orang, kita digosipin, kita juga tidak membalas, ya, tidak menyimpan dendam. Kita mau melepaskan pengampunan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu enggak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus menghimbau
agar orang-orang percaya, tunduk kepada Allah, artinya serahkan ego kita, ya, menerima otoritas Tuhan, rendahkanlah hati, lawan iblis, mendekat kepada Allah. Dan saat kita melakukan semuanya itu, Roh Kudus itu berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada kesabaran, kemurahan, ya. Semua buah Roh Kudus, ada pengendalian diri. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu masuk di dalam satu refleksi. Bapak Ibu, pernahkah menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan? Bagaimana respon? Apa yang menjadi reaksi daripada Bapak Ibu ketika disalah mengerti? Pokoknya ada hal-hal yang menjengkelkan. Adakah respon kita itu sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah masihkah kita dikuasai oleh kedagingan? Apakah kita terus memohonkan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Sehingga yang muncul adalah kelemah lembutan, penguasaan diri, apa yang berasal daripada Tuhan. Mari, saya mengajak kita berdoa bersama-sama pada malam hari untuk memperbaiki kualitas relasi dengan Tuhan di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan Tuhan, relasi kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah ketika kami masih terus dikuasai oleh kedagingan. Kami kurang berdoa, kami salah berdoa, bahkan kami belum meminta kasih karunia kepadamu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, memohonkan perbaharuilah relasi kami dengan Engkau. Biar kami masuk di dalam satu dimensi yang lebih mendalam lagi, berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, sabar, murah hati, penuh kasih terhadap semua orang. Terima kasih. Berkati setiap Bapak Ibu Jemaat Usiawan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian, aku tidak tahu hari esok, tapi kita hanya tahu satu hal, Tuhan menguasai masa depan kita bersama. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa berkuasa. Lebih tahu ku pimpinku. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan,
Mungkin ku harus berjalan melalui air dan api, tapi berjalan dulu, darahnya melindungi. Banyak hal yang kan terjadi, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa berkuasa, lebih tahu ku pimpinku. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa membawanya langsung ke kantor gereja pada hari kerja, atau Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mau pegang janji-Mu sekalipun kami tidak tahu hari esok kami Tuhan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 secara global yang terjadi hari-hari ini. Hampir setiap hari, jarang sekali kami mendengar berita baik, tapi kami lebih banyak mendengar berita-berita yang buruk. Tuhan, kami tidak mau fokus kepada hal-hal yang buruk, yang negatif, yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami begitu kecil, kami begitu tidak berdaya, tapi kami hanya tahu ada tangan Tuhan yang menopang, yang menuntun, yang memimpin kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapa, kami mau berserah. Semua ketakutan, semua kegelisahan, semua kebimbangan, semua keraguan yang terus merajalela di hati kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Termasuk segala beban, segala pergumulan. Bapa, kami serahkan Tuhan Indonesia, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan kabinet menteri-menteri, pejabat tinggi negara yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah. Beri mereka hikmat bijaksana yang daripadamu. Mampukan mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, lalukanlah bangsa kami ini dari semua krisis yang terjadi ya Tuhan. Selamatkanlah negeri kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang merancangkan kekacauan, untuk pihak-pihak yang berniat jahat, gagalkanlah semua rencana-rencana tersebut ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa membawa TNI, Polri ke dalam tangan-Mu, agar mereka benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu. Kami juga terus mendoakan masa depan gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ke dalam tangan-Mu. Berkati semua rekan-rekan hamba Tuhan, semua rekan-rekan majelis di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting Tuhan. Bapa, untuk menetapkan arah dan langkah daripada gereja ini. Tuhan, jadikan gereja kami gereja yang misioner, gereja yang mengabarkan Injil Tuhan. Justru di tengah pandemi COVID ini, kami tidak kehilangan visi, kami tidak dilanda dengan ketakutan, tapi justru kami semakin sibuk mengabarkan Injil. Bapa, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tidak berdaya, untuk Ibu Popi Lim yang baru saja dioperasi cedera tulang di bahunya. Untuk Ama Buya, hamba juga berdoa untuk Ibu Yu yang sedang ada di ICU rumah sakit. Tuhan, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu semua Bapak Ibu usia indah yang sedang sakit, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani, yang mengalami lesu, gelap, bingung, takut, gelisah, bimbang. Mari ya Bapa, Engkau yang menjamah. Hamba berdoa untuk kasih karunia-Mu, hamba berdoa untuk kuasa kebangkitan-Mu.
bekerja di dalam hati dan pikiran daripada setiap jemaat usiawan, agar mereka diubahkan ya Tuhan, dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada roh Tuhan. Mereka dibangkitkan kembali semangatnya, untuk mereka tetap setia melakukan apa yang menjadi perkenanan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai dengan ibadah kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.